Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel YouTube saya, Amalia Hasniati. Kali ini di pertemuan ke-11, saya akan membahas tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila Part 2. Simak terus ya videonya sampai selesai. Yang pertama yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Nah, pada masa ini Presiden Soekarno menerbitkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang mana menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Dekret Presiden ini mengakhiri era demokrasi parlementer dan mengubahnya menjadi demokrasi terpimpin. Nah, adapun karakteristik utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin ini adalah mengaburnya sistem kepartaian. Jadi, kehadiran partai-partai politik ini bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik, tetapi lebih merupakan elemen penopang antara lembaga kepresidenan, angkatan darat, dan Partai Komunis Indonesia. Nah, karakteristik yang kedua yaitu terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR yang merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan yang mana rekrutmennya juga ditentukan oleh presiden. Yang ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah, yang mana pada masa itu beberapa orang menjadi tidak memiliki keberanian untuk mengkritisi para pemimpin. Yang keempat, yaitu kebebasan pers berkurang, yang mana sejumlah surat kabar dan majalah itu dilarang terbit oleh pemerintah. Nah, yang terakhir adanya sentralisasi kekuasaan semakin dominan, yang mana dalam proses hubungannya antara pemerintah pusat dan daerah, daerah-daerah memiliki otonomi yang terbatas. Selanjutnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Nah, di masa ini dikenal dengan istilah Orde Baru, yang mana ketika itu Jenderal Soeharto lah yang dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang menerapkan konsep demokrasi Pancasila. Nah, Presiden Soeharto ini merupakan orang yang cukup penting karena memiliki sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban Supersemar, mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Nah, karakteristik utama dari perpolitikan pada demokrasi era Orde Baru ini, yang pertama, terjadinya rotasi kekuasaan eksekutif itu sangat kecil, yang mana yang terjadi hanya perubahan jabatan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama. Selanjutnya yaitu rekrutmen politik bersifat tertutup. Namun meskipun demikian, tidak sepenuhnya tertutup karena anggota DPR yang berjumlah 400 orang dipilih melalui pemilu atau pemilihan umum. Nah, di masa ini pemilihan umum tidak melahirkan persaingan yang sehat. Pemilu dilangsungkan sebanyak 6 kali pada periode ini dengan frekuensi yang cukup teratur, yaitu 5 tahun sekali. Namun, pelaksanaannya masih kurang dari kata demokrasi yang seharusnya. Yang keempat yaitu terkait dengan masalah kebebasan pers yang sering muncul dan sering disoroti oleh dunia internasional, di mana terdapat pembatasan dalam menyuarakan atau mengkritisi kinerja pemerintah pada masa itu. Meskipun banyak mengalami kekurangan pada masa Orde Baru ini, namun banyak juga manfaat yang dirasakan oleh warga negara Indonesia, seperti halnya
adanya transmigrasi yang dicetuskan oleh pemimpin kita pada masa itu, yaitu Bapak Soeharto. Nah, pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto yang bertempat di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti sebagai presiden dan menggunakan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Di sini dimulailah masa reformasi yang kita kenal sekarang. Di masa periode ini, pemilu dilaksanakan lebih demokratis, yaitu puncaknya pada tahun 2004 rakyat dapat langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden atau wakil presiden pun dipilih secara langsung. Kemudian terdapat rotasi kekuasaan yang mana ini dilaksanakan mulai dari tingkat yang besar yaitu pemerintah pusat sampai ke tingkat kecil yaitu desa. Selanjutnya, pola rekrutmen politik untuk mengisi jabatan politik dilakukan secara terbuka. Jadi siapapun boleh ikut serta dalam partai politik dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian, hak dasar rakyat lebih terjamin, seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan hak lainnya. Meskipun demikian, setiap periode memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Demikianlah penjelasan singkat tentang periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk part 2, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.